Tadjahau, perkenalkan kami dari kelompok 5. Saya Fatmawati Putri Gustaman. Saya Akhriza Salma Sakinah. Saya Zahwarianti. Saya Faris Rulianto. Jadi semuanya, hari ini kita bakal belajar tentang materi Lian Tong Chu atau yang disebut kalimat verba serial dalam bahasa Mandarin. Kalimat ini juga bisa digunakan sehari-hari untuk menggunakan kalimat yang memiliki dua atau lebih tindakan dalam satu kejadian. Kalau penasaran, ikutin videonya. Let's go. Nah, apa itu Lian Tong Chu? Lian Tong Chu adalah kalimat yang memiliki dua verba atau dua kata kerja atau lebih yang tidak bisa dipisahkan oleh konjungsi seperti dan kemudian. Nah, berikut adalah contoh dari dua kalimat tersebut, yaitu yang pertama, 我去买东西, yang ada chu yang artinya pergi dan 买 artinya membeli. Yang kedua yaitu ada 我想去中国旅游. Yang pertama adalah 想去yang artinya ingin pergi, yang kedua adalah 旅游 yang artinya berpariwisata. Nah, kalimat ini juga memiliki beberapa ciri-ciri utama. Yang pertama yaitu ada dua kata kerja dalam satu kalimat yang biasanya tidak dihubungkan dengan kata ke. Yang kedua yaitu dalam satu kalimat hanya terdapat satu subjek. Yang ketiga, adanya hubungan logis dalam satu kalimat yang ada sebab akibat, waktu ataupun tujuan. Yang terakhir yaitu tidak ada konjungsi penghubung, yaitu kata kerja ini tidak dihubungkan dengan partikel apapun seperti ranhao atau ingsi. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan pola dasar Lian Tong Chu. Lian Tong Chu ini punya dua pola dasar. Yang pertama itu subjek ditambah verba 1 ditambah verba 2 ditambah objek. Contohnya, 我去买东西, di mana chu sebagai tindakan pertama atau verba 1 dan 买 sebagai tindakan kedua atau verba 2, lalu tongxi sebagai objek. Dan pola yang kedua yaitu ada subjek ditambah verba 1 ditambah objek 1 ditambah verba 2 dan ditambah objek 2. Contohnya itu 我来这里学习汉语, di mana 来这里sebagai verba 1 dan objek 1, lalu 学习汉语 sebagai verba 2 dan objek 2. Yang selanjutnya yaitu jenis hubungan logis dalam Lian Tong Chu. Yang pertama ada urutan waktu, di mana tindakan pertama dilakukan terlebih dahulu, dilanjutkan dengan tindakan kedua. Contohnya, 他去学校上课, dia pergi ke sekolah untuk belajar. Dan yang kedua ada 表示方式 atau sebab akibat ataupun cara, di mana tindakan pertama atau verba pertama ini dilakukan menyebabkan tindakan kedua, ataupun kalau diartikan sebagai cara, 表示方式 ini di mana tindakan pertama itu adalah cara untuk melakukan tindakan kedua. Contoh kalimatnya seperti apa? Contohnya, 他生病去看医生, di mana 生病 ini menyebabkan dia untuk 去看医生 atau pergi ke dokter. Contoh yang kedua yaitu ada 同学们 用手机拍照, di mana para siswa ini menggunakan handphone 用手机拍照 untuk memotret. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa strukturnya itu adalah 主语 ditambah 第一个动词 sebagai 方式 atau 表示方式 ditambah 第二个动词 sebagai 事情 atau hal yang dilakukan. Selanjutnya yaitu 表示目的 atau tujuan, di mana tindakan pertama ini dilakukan untuk mencapai tujuan, yaitu di tindakan kedua. Contoh kalimatnya, 他去图书馆找资料, di mana dia pergi ke perpustakaan dengan tujuan untuk mencari data. Dan di sini bisa disimpulkan bahwa strukturnya adalah 主语 atau subjek ditambah 第一个动词 ditambah 一个地方 dan ditambah 第二个动词 sebagai tujuan atau 表示目的. Aturan penting dalam Lian Tong Chu. Kata kerja tidak boleh menggunakan objek yang sama. Contoh yang salah adalah ta depan he. Ini salah karena tidak ada pemisahan objek antara dua kata kerja. Aturan yang kedua adalah
Tidak ada penggunaan kata keterangan. Kata yang sering digunakan adalah ciu yang artinya langsung dan ca yang artinya lagi. Kata tersebut sering digunakan untuk menunjukkan hubungan waktu atau logis. Contoh yang salah adalah wo zhuan fan jiu ju shang pan yang artinya setelah saya makan, saya pergi bekerja. Perbedaan utama biao she muti dan biao she fang she. Biao she muti atau tujuan. Tindakan pertama adalah langkah untuk mencapai tindakan yang kedua. Mereka berfokus pada hasil akhir atau tujuan. Contohnya, ta ju chao she mai tong si. Dia pergi ke supermarket untuk berbelanja. Selanjutnya adalah biao she fang she atau cara. Tindakan pertama adalah cara untuk melakukan tindakan kedua. Mereka berfokus pada cara atau proses. Contohnya adalah ta xiao zhe shuo hua. Dia berbicara sambil tersenyum. Perbedaan lian tongju dengan kalimat lainnya dan hal penting yang perlu diingat. Yang pertama, lian tongju biasanya menggunakan subjek untuk semua tindakan. Yang kedua, tidak semua kalimat dengan dua kata kerja ada lian tongju. Jika ada partikel atau konjungsi eksplisit, itu bukan lian tongju. Seperti lian tongju, berbeda dengan kalimat lain seperti kalimat sebab akibat yang menggunakan yin wei atau shuoi atau kalimat gabungan yang menggunakan he, karena dalam lian tongju hubungan antara kata kerja itu lebih alami dan tanpa partikel tambahan. Ketiga, penentuan biao she muti dan biao she fang she itu tergantung pada konteks logis dari tindakan-tindakan tersebut. Setelah mendengar penjelasan tadi, untuk memahami lebih dalam kita ada soal nih buat teman-teman. Nah, teman-teman di sini tebak mana kalimat yang biao she fang she atau biao she muti. Oke, soal pertama. Di sini ada kalimat lao she ju ya jia ta lu you. Nah, di mana artinya guru pergi ke Jakarta untuk berwisata. Nah, di sini teman-teman coba tebak jenis kalimat apakah ini? Biao she fang she atau biao she muti? Gimana teman-teman? Bisa jawab? Untuk jawaban nomor 1, lao shi chu ya jia ta lu you adalah biao she mudi. Kenapa? Karena chu ya jia ta ini adalah tindakan untuk menjelaskan tujuan di mana lao shi atau guru ingin berwisata alias lu you. Sekian video pembelajaran dari kami. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa latihan. 谢谢同学们，再见。